Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Reti, Certified Financial Planner. Kali ini aku bakal berbagi kisah tentang rekening bank yang memudahkan keuanganku. Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku di channel ini, aku seringkali berbagi kisah tentang hidup minimalis, keuangan, dan review hotel. Silahkan subscribe channel ini jika sesuai dengan ketertarikan kamu ya. Setelah sebelumnya aku sharing tentang nutup rekening gara-gara minimalis, kali ini aku akan sharing tentang rekening bank yang memudahkan keuanganku. Kemarin kan aku udah sharing tuh dari 10 rekening menjadi 4 rekening. Dan tentu pertimbangannya nggak mudah ya. Dan sekali lagi, di episode kali ini tuh nggak ada endorse sama sekali. Ini tuh murni banget, aku pengen sharing aja 4 rekening yang aku pilih dan menurutku ini itu paling oke banget lah gitu ya, ngebantu banget dari segi keuanganku. Belum tentu buat kalian juga gitu, tapi nggak ada salahnya dong buat kalian dapat informasi atau mungkin rekening-rekening ini rahasianya belum kalian tahu tuh apa. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas masing-masing dari 4 rekening itu beserta alasannya kenapa aku mempertahankan 4 rekening itu. Rekening yang pertama yaitu BCA. Siapa sih yang nggak tahu betapa powerfulnya rekening ini? Di sektor bisnis, hampir semua perusahaan punya rekening BCA. Apalagi profesiku sebagai konsultan. Seringkali klien itu minta rekening BCA sebagai tujuan pembayaran. Karena nggak jarang kalau misalnya beda bank, biaya administrasi untuk transfer itu dibebankan oleh rekening penerima gitu. Jadi kan sayang ya kalau harus dipotong biaya administrasi transfer gitu kan. Makanya aku pertahankan rekening BCA ini. Rekening ini berfungsi sebagai rekening tampungan pembayaran dari klien-klienku. Aku mempertahankan saldo minimum yang kutentukan sendiri di rekening ini untuk memenuhi kebutuhan operasional profesiku. Jadi, cara kerja rekening ini adalah dia menjadi tampungan penghasilanku. Lalu, setiap bulan aku akan mentransfer sejumlah tertentu untuk kebutuhan rutin bulanan. Jika ada sisa lebih dari batas saldo minimum yang tadi sudah kutentukan, maka ya bolehlah ya lebihnya aku pakai untuk kebutuhan di luar rutin. Jadi sekalian deh aku kasih contohnya. Contoh, aku menentukan saldo minimum bank ini sebesar 5 juta. Kebutuhan rutin bulananku sekitar 10 juta. Nah, saat saldo rekening ini menyentuh angka 20 juta, maka 10 jutanya kan pasti aku masukin tuh ke rutin bulanan, ke rekening operasional harian. Kemudian kan masih ada saldo 10 juta. Nah, saldo 10 juta yang ada di sini itu 5 jutanya boleh aku pakai buat happy-happy atau kebutuhan lain di luar rutin, tapi nggak boleh kurang dari 5 juta. Nah, in case misalnya lagi kurang lancar gitu ya, kemudian kurang dari 5 juta gimana? Ya nggak apa-apa, nanti kan juga bakal keisi lagi. Nah, ketika keisi lagi, ya jangan sampai di bawah minimum lagi dong gitu. Kemudian rekening yang kedua yaitu mandiri. Ini sih agak aneh ya mempertahankannya, tapi nggak apa-apa lah, saya tetap akan memberikan informasinya gitu. Mempertahankannya karena nomor rekeningnya bagus. Karena emang nomor rekening mandiriku itu aku cinta sekali gitu kan, karena bagus gitu. Selain itu ya harus punya lah ya himbara, masa tidak punya sama sekali, nanti agak repot hidup ini. Karena juga biar nggak repot kan kalau misalnya aku lagi pas ke daerah. Karena contohnya nih, kalau aku pas lagi pulang kampung, hanya ATM bank ini yang bisa diterima dan tanpa charge tambahan gitu. Jadi ya udahlah, aku pertahankan aja. Selain itu, rekening ini juga berfungsi sebagai auto debit BPJS kesehatanku. Jadi sebenarnya fungsinya cuma itu aja, tapi ya aku sayang aja karena rekeningnya bagus dan ada kenangan perjuangan karirku di dalamnya gitu ya. Bolehlah simpan gitu satu aja ini. Kemudian rekening yang ketiga yaitu Blue by BCA Digital.
Masih dalam grup BCA, Blue by BCA Digital tentu sangat membantu untuk menghemat biaya administrasi transfer rekening. Jadi, kuisi rekening ini dengan sedikit bagian dari dana darurat sebagai deposito untuk dapat free transfer ke rekening bank lain. Lalu, fungsi dari rekening ini adalah sebagai jembatan gitu ya. Jadi kayak dia ini adalah penghubung dari rekening BCA aku, rekening utama tampungan tadi itu, ke rekening operasional harian. Selain itu juga, jika ada pembayaran operasional mengenai profesi gitu ya ke rekening bank lain, aku biasanya juga pakai rekening ini. Misalnya kalau pas aku lagi bayar seminar, nah itu kan ada rekening bank lain tuh. Jadi daripada dari BCA langsung ke bank lain, saya merasa sayang gitu. Jadi biasanya dari BCA aku oper dulu ke Blue by BCA Digital, kemudian baru deh aku transfer ke rekening lainnya gitu. Jadi dari BCA ke Blue by BCA Digital tuh gratis, dari Blue by BCA Digital itu juga gratis ke rekening lain. Jadi aku tidak perlu membayar atau terbebani dengan biaya administrasi transfer ke rekening bank lain. Mungkin beberapa orang mikirnya ribet amat sih, kenapa nggak dari Bank BCA langsung aja ke rekening lain. Kebetulan saya nggak apa-apa tuh sama keribetan itu. Nah mungkin ini nggak selalu bisa diterapkan di semua orang, tapi kalau di aku ini works gitu. Aku nggak apa-apa repot dikit, tapi nggak mau tuh ngeluarin biaya administrasi untuk transfer ke rekening lain. Selain itu, nama rekening Blue by BCA Digitalku juga bagus. Makanya aku pertahankan. Kemudian rekening yang keempat, yaitu Jago. Ini adalah rekening yang paling aku suka, dan kayaknya ini rekening favoritku deh gitu, karena aku sayang sekali dengan rekening ini. By the way, rekeningnya nggak bagus nomornya, tapi dia itu koneksinya kemana-mana. Jadi bisa connect ke aplikasi ojol gitu ya, bisa connect ke Gojek sih lebih tepatnya. Kemudian bisa connect ke Bibit, dimana investasiku di Bibit itu lumayan gitu kan. Dan kemudian juga bisa bikin banyak banget kantong dengan berbagai jenisnya gitu. Jadi aku jadikan si Jago ini, waduh si Jago sebagai rekening operasional dan tabungan jangka pendekku. Rekening operasional tuh maksudnya aku kan punya tuh budget bulanan untuk masing-masing jenis pengeluaran. Nah, pengelompokan pengeluaran itu aku pisahin di kantong-kantong Jago sesuai dengan budgetnya. Jadi misal budget buat makan, transport, terus kemudian kebutuhan rumah tangga. Nah itu aku pisahin tuh di masing-masing kantongnya. Jadi kelihatan bulan ini kira-kira sisa makannya sisa ada berapa nih gitu. Jadi aku nggak ngelos gitu. Kemudian untuk tabungan jangka pendek itu contohnya kayak tabungan yang aku pakai sewaktu-waktu gitu. Jadi seperti tabungan buat beli skincare. Kan beli skincare tuh nggak tiap bulan gitu kan ya, kalau habis baru beli, Tapi aku tabungin tuh tiap bulannya. Kemudian misalnya juga buat beli kebutuhan gym gitu. Nah itu kan juga nggak tiap bulan, nunggu habis dulu baru beli. Nah tapi aku nggak langsung sekaligus gitu loh ngeluarinnya, tapi aku tabungin tiap bulan. Jadi tetap ada budget tetapnya. Atau mungkin buat biaya-biaya tahunan gitu, atau mungkin yang setahun 2 kali kayak bayar wifi itu kan tahunan. Kemudian kayak servis mobil itu kan juga nggak yang tiap bulan gitu kan, kayak setahun 2 kali. Atau mungkin tabungan Yoloku, kemudian tabungan pengembangan diri buat beli tiket liburan, tiket konser. Nah kayak gitu tuh aku masukin di tabungan jangka pendek. Jadi kalau misalnya aku beli tiket liburan, tiket konser, skincare, kebutuhan gym, servis mobil, itu udah nggak ambil lagi dari kebutuhan rutin bulananku gitu. Jadi sudah ada dananya yang terpisah. Selain itu juga bisa jadi RDN buat tampungan kupon obligasi gitu. Jadi semudah itu juga gitu loh buat diinvestasikan kembali kuponnya. Jadi dari kupon obligasi itu masuk ke RDN Jago, dari RDN Jago aku bisa langsung investasiin lagi ke Bibit gitu. Jadi kayak simple sekali hanya dengan satu aplikasi dan satu rekening gitu. Kayak aku tuh cinta banget sama Jago, I love you. Nggak pingin apa nih. Selain itu, perkembangan investasiku di Bibit juga bisa aku pantau via Jago, karena nyambung kan ya, meskipun tidak detail ya. Kalau mau detail ya masuk aja ke aplikasi Bibit kan gitu ya. Tapi kalau cuma mau spill dikit bisa lah. Kemudian kalau misalnya ada kebutuhan buat pakai GoPay, itu juga bisa ambil dari kantong Jago. Jadi rekening Jago ini ngebantu aku banget buat aku kelola uang, budgeting, sampai mempersiapkan pengeluaran yang tidak rutin dan juga investasi gitu. Jadi
ya aku cinta sekali lah pokoknya dengan si Jago ini gitu, karena dia sangat membantu aku dalam kelola uang. Itulah 4 rekening yang mempermudah aku untuk kelola uang, budgeting, nabung, sampai investasi. Semoga bisa jadi tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan yang punya banyak banget rekening seperti aku dulu ya. Jadi tahu tuh kira-kira yang mana nih rekening yang bisa di-cut gitu biar ngurangin pikiran juga gitu kan. Kabar baiknya buat kalian yang mau buka rekening Blue by BCA Digital dan Jago, aku ada kode referral buat kalian nih. Lumayan kan, bisa dapat bonus waktu buka rekening. Kode referral untuk Blue by BCA Digital adalah RETTY RW2M atau RETTY RW2M. Dan kode referral untuk Jago adalah RETB93B5. Nanti detailnya aku bakal tulis ya di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek aja langsung gitu. Nah, untuk cara-caranya juga bakal aku informasiin deh, jadi kalian tinggal klik aja gitu kalau misalnya kalian tertarik buat juga buka rekening Blue by BCA Digital dan juga rekening Jago. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Aku berterima kasih buat yang sudah subscribe dan yang juga akan subscribe channel ini. Follow terus Instagram aku di @rettyncs, TikTok aku di @rettyncs, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you! Bye!